supaya orang-orang tidak terganggu dengan bau badan kita, maka kita mandi. Ini pahala. Atau menyenangkan suami, menyenangkan istri, pahala. Mandi dengan niat seperti itu tuh pahala. Nah, dengan niat-niat ini juga bisa digabung, asal fardunya cuma satu, sunnahnya banyak, niat-niat sunnah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan yusannul ghusl li hadiriha, sunnah mandi bagi orang yang akan menghadiri Jumatan, dan meninggalkan mandi Jumat ini makruh. Karena ada mazhab lain yang malah mewajibkan mandi Jumat. Kalau nggak salah mazhab Hambali itu mewajibkan mandi hari Jumat. Nah, kemudian mandi Jumat ini itu bisa digabung kalau kita memang bertepatan dengan mandi wajib, punya hadas besar. Maka bisa digabung, kita niat yang pertama niat hadas besar, kemudian yang kedua kita niat Jumat. Maka kita mendapatkan dua pahala. Dan sebetulnya mandi-mandi kita tiap hari ini juga bisa berpahala. Mandi ini asal hukumnya adalah mubah. Asal hukum dari mandi ini mubah. Mandi biasa mandi. Dan sesuatu yang asal hukumnya mubah itu biasanya dia juga bisa menjadi 5 hukum. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan asal hukum mubah. Tapi kalau yang asal hukumnya sunnah itu tidak bisa jadi mubah, jadi cuma 4 hukum: haram, makruh, wajib, sunnah. Mubah enggak. Kalau yang asal hukumnya sunnah, kayak misalkan mengucapkan alhamdulillah, itu asal hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian mandi ini asal hukumnya mubah. Tapi kalau kita niat taqarruban ilallah, niat dengan mandi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita segar, badan kita bersih, kemudian kita tidak ngantuk kalau ngaji misalkan, atau bisa semangat mencari nafkah yang halal mungkin, atau li'istima' ma'an nas, supaya orang-orang tidak terganggu dengan bau badan kita, maka kita mandi. Ini pahala. Atau menyenangkan suami, menyenangkan istri, pahala. Mandi dengan niat seperti itu tuh pahala. Nah, dengan niat-niat ini juga bisa digabung, asal fardunya cuma satu, sunnahnya banyak, niat-niat sunnah banyak. Kemudian, kalau orang yang tidak hadir atau tidak mau Jumatan, misalkan musafir atau perempuan, apakah tetap disunahkan mandi Jumat? Enggak. Karena sunnahnya cuma dihadiriha aja. Kemudian kalau misalkan kita lupa tidak mandi Jumat, sudah karena Jumatan, lupa. Iya, tadi ada pagi belum mandi, niat Jumat, bisa dikodok. Mandi sore kita kodok. Indah Imam Ramli, menurut pendapatnya Al-Imam Ramli itu mengatakan bisa dikodok kalau misalkan ketinggalan. Kemudian kapan waktunya? Wa waktuhu minal fajri. Waktunya mulai dari setelah subuh. Anda mungkin pernah cerita tentang kebiasaan adat orang-orang Tarim. Ya, orang-orang Tarim. Orang Tarim ini mereka berangkat Jumatan sebelum subuh. Jadi mereka berangkat Jumatan itu sebelum subuh. Kemudian jadi berangkat Jumatan sebelum subuh, jadi sholat subuh berjamaah terus tidak keluar dari masjid sampai Jumatan. Kemudian pertanyaan, terus mandinya gimana dong? Mandi Jumatnya mereka di masjid. Jadi model masjid di sana itu ada kayak jabiah namanya. Jabiah itu kayak kamar mandi, cuma ada kolam. Di kamar mandi itu ada kolam. Jadi kita sebenarnya bisa nyebur di kolam itu. Jadi kolam itu malah di bawah gitu. Itu mandinya di situ, mandi di jabiah itu. Ya kolamnya biasanya nyambung gitu. Jadi lebih dari 2 kolam. Sampai Jumatan. Nah, Jumatan pulang. Kemudian wa yusannu ta'khir
ila ruwah, dan sunnah mentakhirkan mandi sampai berangkat Jumatan. Jadi ketika mau berangkat Jumatan mandi, setelah mandi langsung berangkat. Jadi bukan mandi dulu waktu pagi itu, kemudian kita mungkin masih aktivitas ini itu, kemudian baru berangkat Jumatan. Enggak, afdalnya mandinya itu segera sebelum berangkat Jumatan. Jadi ketika kita masuk Jumatan itu sudah fresh. Kemudian dan niat harus pakai niat, karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu harus pakai niat, jadi harus pakai niat. Niatnya ya nawaitu ghusl lil jum'ah misalkan, atau aku niat mandi sunnah Jum'ah, itu bisa. Atau nawaitu thaharah, atau nawaitu ghusl Jum'ah, kita pakai sunatan juga bisa.